Dua kabar gembira bagi pensiunan mulai 1 Agustus 2025. PP gaji resmi ditekan. Gaji pensiunan naik lebih tinggi 4% dibanding kenaikan gaji PNS. Bagaimana fakta sebenarnya? Mari kita ulas dalam video singkat kita pada hari ini. Ada dua poin utama yang kita bahas dalam video kita kali ini. Yang pertama, dua kabar gembira itu, yang pertama adalah terkait dengan tunjangan anak pensiunan PNS yang bakal diperpanjang oleh Taspen. Informasi ini baru saja disampaikan oleh Taspen melalui media sosial resminya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kenaikan gaji pensiun yang lebih tinggi 4% dari kenaikan gaji PNS. Lantas berapa gaji Agustus 2025 untuk pensiunan? Kita masuk di informasi pertama. Kabar gembira pertama di bulan Agustus 2025 adalah terkait dengan tunjangan anak pensiunan yang bakal diperpanjang oleh Taspen. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui PT Taspen telah resmi membayarkan tunjangan anak pensiunan PNS setiap bulannya bersamaan dengan pencairan gaji pokok. Seperti yang kita ketahui bersama, ketentuan tunjangan anak pensiunan PNS ini telah diatur sejak lama, baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 maupun dalam aturan terkini yakni PP Nomor 8 Tahun 2024. Hak tunjangan anak diberikan sebesar 2% dari gaji pokok bulanan untuk masing-masing anak pensiunan PNS. Tunjangan anak ini hanya dibatasi untuk 2 orang anak saja, yang juga diperbolehkan diberikan bagi anak angkat atau anak tiri. Namun, selain ketentuan tersebut, tunjangan anak ini ternyata diberikan secara terbatas. Tunjangan anak hanya diberikan bagi anak yang berusia masih di bawah 21 tahun. Nah, selain itu, tunjangan itu atau tunjangan anak tersebut akan dihentikan pada bulan berikutnya. Dan pensiunan PNS hanya menerima tunjangan pasangan serta tunjangan pangan saja. Akan tetapi, baru-baru ini PT Taspen melalui unggahan di akun media sosial resminya menyebutkan bahwa tunjangan anak bisa diperpanjang hingga usia 25 tahun. Artinya, anak pensiunan PNS yang berusia 23 tahun juga masih bisa menerima tunjangan dengan besaran yang sama. Perlu dicatat, untuk pemberian tunjangan anak ini tidak diberikan begitu saja. Melainkan ada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Taspen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, anak harus masih sekolah. Tentu itu dibuktikan dengan surat keterangan sekolah melalui PT Taspen, ya, atau SKS kalau bagi yang kuliah gitu ya, yang masih menempuh pendidikan. Kemudian anak tersebut masih atau belum bekerja atau belum memiliki penghasilan sendiri. Jadi, anak itu belum bekerja dan belum memiliki penghasilan sendiri. Ketiga, anak tersebut belum menikah. Kalau sudah menikah, otomatis tunjangan anaknya akan dihentikan. Dan yang keempat, perpanjangan pemberian tunjangan hanya berlaku bila anak masih dalam cakupan usia 21 sampai 25 tahun. Ya. Jadi maksimal sampai 25 tahun. Apabila pensiunan PNS tidak melakukan update SKS, surat keterangan sekolah, maka tunjangan anak tetap dihentikan meski anaknya memenuhi keempat syarat tersebut. Selain itu, jika hanya memenuhi satu atau dua syarat saja, maka tunjangan anak juga tidak bisa diperpanjang. Misalnya, anak belum menikah, tetapi sudah bekerja dan masih kuliah, maka tidak akan menerima lagi tunjangan anak. Pensiunan PNS bisa melaporkan update SKS
setiap pergantian tahun ajaran baru, secara online ataupun secara offline dengan melakukan kunjungan ke kantor cabang Taspen terdekat. Khusus untuk prosedur lapor SKS online, maka dapat diakses melalui website resmi tos.taspen.go.id. Nantinya, pensiunan PNS bisa memilih menu pengajuan non-klaim, serta dilanjutkan pada menu pembaruan surat keterangan sekolah. Nah, itu terkait dengan syarat tunjangan anak yang ternyata bisa diperpanjang. Nah, kemudian, informasi terbaru terkait dengan gaji pensiun yang naik lebih tinggi. Sebagaimana kita ketahui bersama, baik itu PNS maupun pensiunan akan mendapatkan pencairan gaji di bulan Agustus 2025. Terkait dengan pencairan di bulan Agustus 2025 ini, yang mana sebenarnya pemerintah telah menerbitkan PP kenaikan gaji, baik itu untuk PNS maupun untuk pensiunan. Untuk PP gaji PNS terbaru itu adalah PP nomor 5 tahun 2024, yakni telah mengalami kenaikan 8% sejak Januari 2024 lalu. Sedangkan untuk PP gaji pensiunan PNS, yaitu PP nomor 8 tahun 2024, yang mana pada waktu itu pensiunan mendapatkan kenaikan 12%, yang telah berlaku juga semenjak Januari 2024 dan masih kita rasakan hingga saat ini. Artinya, pensiunan mendapatkan kenaikan gaji lebih tinggi 4% dibandingkan PNS. Kalau pensiunan mendapatkan kenaikan 12%, sedangkan PNS cuma naik 8%. Artinya ada selisih 4% kenaikan, yang mana pensiunan lebih tinggi dari 4%. Inilah yang dimaksud dengan gaji pensiun naik lebih tinggi 4% daripada gaji PNS, yang mana kenaikan ini telah berlaku semenjak 2024 lalu hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan pencairan gaji di bulan Agustus? Nah, pencairan gaji di bulan Agustus, yang pertama, skema pencairan gaji pensiunan pegawai negeri sipil kini mengalami perubahan yang signifikan. Ya, ada beberapa bank yang tidak lagi menyalurkan gaji pensiun, tetapi dialihkan ke kantor pos. Nah, salah satunya contohannya adalah Bank BTPN dan BWS. Baru saja kita dapat informasi juga katanya Bank Bukopin, KB Bukopin juga dialihkan ke kantor pos. Nah, ini tentu menjadi suatu perubahan mulai Juli kemarin hingga Agustus hingga seterusnya. Nah, bagi para pensiunan yang mengalami keterbatasan mobilitas seperti mungkin sakit atau lansia dan sulit untuk mengambil gaji ke kantor pos, pensiunan memberikan layanan antar pensiun ke rumah. Jadi gaji pensiun itu bisa diantar ke rumah. Tentu kita harus melakukan permohonan dulu kepada kantor pos. Kemudian, nah, untuk nominal gaji di Agustus 2025, baik itu PNS maupun pensiunan, masih memiliki nominal yang sama dengan Juli 2025. Belum ada kenaikan sejak PP terakhir, yaitu PP tahun 2024. Untuk kenaikan 2025 ini, kita masih belum mendapatkan regulasinya, dan pemerintah masih belum mengeluarkan regulasinya. Yang artinya, kalau memang ada kenaikan di tahun 2025 ini, kita masih menunggu aturannya hingga terbit. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian.